lihat ceritanya. Kisah Bulu Tegon, The Story of Bulu Tegon. Ku Anyi adalah seorang kepala suku yang amat dihormati. Dia amat ramah dan tak segan berbagi. Pekerjaannya sehari-hari adalah berburu. Tak jarang Ku Anyi memberikannya kepada penduduk. Ku Anyi dan istrinya membawa hasil perburuan buat penduduk. Ya, Ku Anyi memang tidak serakah. Dia hanya hidup berdua dengan istrinya. Jadi dia tidak merasa butuh banyak makanan maupun harta. Jadi dia tinggal di rumah dan tidak harus punya makanan lebih dan harta lebih. Lebih baik kita berikan pada orang lain, kata Ku Anyi. Katanya, istrinya pun setuju. Oke, katanya. Kehidupan Ku Anyi dan istrinya amat bahagia. Mereka nyaris tak pernah bertengkar. Namun ada satu keinginan mereka yang belum tercapai. Mereka sedih. Aku ingin punya anak, kata istri Ku Anyi. Dia ingin punya anak. Sabar, teruslah berdoa. Suatu saat Tuhan akan mengabulkan doa kita, sahut Ku Anyi. Sebenarnya Ku Anyi juga resah. Sudah lama dia merindukan kehadiran anak. Jika aku meninggal, siapa yang meneruskan kepemimpinanku? Namun Ku Anyi juga tak mau memaksakan diri. Dia terus bersabar dan terus berdoa. Selain itu, dia juga terus berbuat kebaikan. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Itu yang dia yakinkan. Berarti kalau kita berbuat baik, akan berbuah kebaikan lagi. Ku Anyi sedih karena keadaan dia tidak punya anak. Suatu hari Ku Anyi berburu seperti biasa. Dia ditemani oleh anjingnya yang setia. Tiba-tiba, guk, guk, guk. Anjing Ku Anyi menyalak tiada henti. Kenapa? Kamu melihat terus saya? Atau kelinci? Tanya Ku Anyi. Namun Ku Anyi tak melihat ada hewan apapun di sekitar situ. Anjingnya menyalak. Di situ Ku Anyi kaget. Apa ya? Anjing Ku Anyi terus menyalak. Dia menyalak ke arah sebuah bambu betung. Ada apa di sana? Batin Ku Anyi. Diam-diam bulu kuduk Ku Anyi berdiri. Dia mendengar suara aneh seperti bisikan yang mengajaknya mendekati bambu betung itu. Jadi dia mendekati bambu betung itu. Ku Anyi menoleh ke kanan ke kiri. Tak ada siapapun di sana. Sebaiknya aku ke sana. Ku Anyi pun mendekati bambu betung itu. Hap! Dengan dada berdebar. Duk, duk, duk. Hap! Dengan nada berdebar, Ku Anyi menyibak daunan di sekitar bambu betung itu. Hap! Dia menyibak. Ternyata hanya sebutir telur. Telur itu terletak di daun jemelai. Telur apa ini ya? Besar juga. Bisa kami jadikan lauk. Ku Anyi lalu membawa telur itu pulang. Dia juga membawa bambu betungnya sekalian untuk dijadikan sayur. Jadi sekalian untuk dijadikan sayur tuh dia bawa. Sampai di rumah, Ku Anyi meminta istrinya untuk memasak telur dan sayur bambu betung. Namun istrinya menolak. Sudah malam, aku lelah. Besok saja ya. Ku Anyi pun setuju. Apalagi istrinya sudah memasak ikan. Ku Anyi makan malam dengan ikan. Setelah itu dia beristirahat. Saat pagi tiba,
istriku Ani pergi ke dapur. Dia teringat janjinya untuk memasak telur dan sayur bambu betung untuk suaminya. Namun sampai di dapur, telur dan bambu betungnya hilang. Sebagai gantinya, istriku Ani malah menemukan 2 bayi laki-laki di atas meja. 1 bayi perempuan dan 1 bayi laki-laki. Tuh istrinya kaget, kok ada bayi sih gitu. Kayaknya kemarin tidak ada bayi perempuan dan ada bayi laki-laki. Hah, bayi siapa ini? Istriku Ani panik. Kedua bayi itu mulai menangis. Rupanya mereka lapar dan haus. Aduh, apa yang harus kulakukan? Istriku Ani semakin bingung. Tuh dia bingung. Suara apa itu? Ku Ani menyusul ke dapur. Dia tak kalah terkejut melihat 2 bayi di sana. Bayi siapa? Tanyanya bingung. Istrinya mengangkat bahu sambil berusaha menenangkan kedua bayi itu. Angkat bahu. Ku Ani melihat ke seliling dapur. Telurnya hilang. Demikian juga bambu betungnya. Jangan-jangan gumamnya. Apa? Tanya istrinya. Telur itu telah menjelma jadi bayi perempuan dan bambu betung itu jadi bayi laki-laki. Kata Ku Ani. Ini hadiah dari Tuhan untuk kita, sahut istrinya gembira. Bambu betungnya berubah sama sayurnya. Sejak itu, Ku Ani membesarkan kedua bayi itu. Bayi laki-laki diberi nama Jau Iru, yang artinya guntur besar. Bayi perempuan diberi nama Lamia Suri. Ini Jau Iru dan ini Lamia Suri. Ku Ani dan istrinya membesarkan kedua anak itu dengan baik. Mereka menyayangi keduanya seperti anak kandung. Tuh, mereka lagi main apa? Jau Iru dan Lamia Suri tumbuh jadi pemuda dan gadis yang baik hati dan disegani seperti Ku Ani. Meski sayang, Ku Ani mendidik keduanya dengan tegas dan disiplin. Kelak kamu akan menggantikanku, pesan Ku Ani pada Jau Iru. Jau Iru paham sebagai anak laki-laki dia memang yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala suku. Ayahnya itu kepala suku. Jau Iru harus menggantikan ayahnya. Bertahun-tahun kemudian Ku Ani pun wafat. Semua pun duduk berduka. Namun mereka tahu Ku Ani telah menyiapkan penggantinya yang sama bijaksananya. Dialah Jau Iru. Jau Iru pun diangkat sebagai ketua suku bangsa Dayak. Dia juga merupakan cikal bakal kesultanan. Bulungan berasal dari kata bulu tegon, artinya bambu yang sesungguhnya. Tuh, dia diangkat sebagai kepala suku. Pesan moral, orang yang baik akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Meski kadang ada kesulitan yang menyertai, akan selalu ada penyelesaiannya. Jadi, kita harus tetap berusaha dan terus berdoa. Terima kasih untuk cerita hari ini. Selamat malam, selamat tidur. Dadah.